wasallam. Baik, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar. Terakhir hadis yang keberapa? Hadis yang ke-30. Tiga apa 43? Bunyi hadisnya yang gimana coba? Hah? Dari siapa? Terakhir itu? Dari Anas ya, berarti sekarang hadis ke-35 atau bin Abi Rabah itu benar nggak ya? Kayaknya udah jauh, sabar. Yang keberapa Umar? Berarti hadis yang An Atta itu betul? Itu sudah belum? Oh, malah mundur malah ya. Hah? Ya sama ya. Saya ada dua tempat kajian jadi soalnya udah jauh. Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhuma al-jannah yuridu ainaihi rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis qudsi ya, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya. Nah, di sini dijelaskan langsung ya. Maksudnya apa? Dibutakan, hilangkan penglihatan dari kedua matanya. Maka kemudian dia bersabar, maka aku akan gantikan ia dengan sebab dibutakan kedua matanya tersebut dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Dengan sebab ini beberapa ulama seperti ulama mu'asir, ulama di zaman ini yang sudah wafat, yaitu Syekh bin Baz, padahal sangat mampu Saudi untuk membiayai beliau bisa melihat, Pak. Apalagi dengan teknologi ya. Maksudnya dengan izin Allah melalui teknologi yang canggih, maka sangat mungkin Syekh bin Baz ketika di usia 20 sekian tahun mengalami kebutaan sembuh dengan izin Allah melalui teknologi yang canggih. Tapi ketika beliau ditawarkan, maka beliau memilih tidak. Ya, Masya Allah. Karena tahu hadis-hadis seperti ini. Demikian ada anak kecil ya di Saudi sekarang, namanya Ziyad kalau nggak salah ya, yang hafal ratusan ribuan hadis itu. Ditanya sama Syekh, pernah nggak minta sama Allah? Bahkan minta sama Allah untuk bisa melihat pun nggak pernah. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya lebih memilih sabar. Karena barang siapa yang sabar dengan kebutaan dua matanya, Allah akan gantikan dengan surga. Ya, Masya Allah. Dan dua mata, para jamaah sekalian, ini termasuk anggota tubuh yang paling dicintai, yang paling penting untuk manusia. Makanya coba kalau kita diuji sakit mata, ya, diuji
misalnya, atau maaf ya, burem matanya. Oh, banyak aktivitas yang terganggu. Karena di antara dari sekian anggota tubuh, mata itu termasuk anggota tubuh yang penting, ya. Baik. Kemudian kita lihat dari hadis ini bahwasanya surga Allah itu adalah sebaik-baik dan seagung-agung ganti. Lihat kata Rasul, kata Allah tadi apa? Aku akan menggantinya, kata Allah, dengan kesabaran dia terhadap kebutaan kedua matanya dengan surga. Maka tidak ada ganti yang lebih baik dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, yang perlu kita perhatikan dari bab sabar, ini penting ya, perlu digarisbawahi. Tidak semua orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dia dapat pahala sabar. Enggak semuanya, Bapak Ibu. Jadi ujian itu bukan dilihat besar atau kecilnya ujian. Betul, dari sisi lain apa? Seseorang itu dilihat besarnya pahala tergantung besarnya dan beratnya apa? Ujian. Tapi apakah seorang itu mendapatkan pahala daripada ujian tersebut? Tergantung sikapnya. Ini catat baik-baik ya. Orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah ketika dia menyikapi ujiannya. Jadi semakin hebat, semakin besar, semakin kuat kesabarannya, maka semakin besar pahalanya. Maaf, ini contoh. Ada orang yang naudzubillah min dzalik ya, ketabrak mobil sampai patah tulang. Misalnya, ada orang ketabrak motor luka-luka. Nah, bisa jadi yang luka-luka itu dia yang dapat pahala besar, lebih besar. Kenapa? Dia bersabar, sedangkan yang patah tulang besar ujiannya tapi tidak bersabar. Paham ya? Jadi dilihat dari bukan besarnya ujian saja, tapi sikap sabar dia sampai derajat mana dia bersabar. Maka itulah kadar pahala yang akan didapatkan. Tingkatan kesabaran yang dia amalkan, yang dia lakukan, itu yang akan menyebabkan dia dapat pahala seberapa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-35 kalau dalam urutan di buku saya, dari Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah? Faqultu bala. Hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra' wa inni atakashaf fad'u Allah li. Qal in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afik. Faqalat asbir. Faqalat inni atakashaf fad'u Allah an la atakashaf fada'alaha. Muttafaqun alaih. Dari Atha bin Abi Rabah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas yang berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu ada seorang wanita termasuk penghuni surga? Karena Nabi yang jaminkan surga kepada wanita tersebut. Maka Atha berkata, ya aku mau. Maka kata Ibnu Abbas, ini wanita yang hitam ini pernah datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku punya penyakit as-sara. Ya, as-sara itu seperti apa? Kejang-kejang, epilepsi, ayan sekarang ya, semodel itulah. Suka kejang-kejang. Dan dengan sebab penyakit tersebut aku sering tersingkap auratnya. Maka mohonlah kepada Allah, doakan aku agar aku diberikan kesembuhan. Kemudian Rasul berkata, kalau kamu berkehendak, kalau kamu mau, kamu sabar, nanti bagimu surga.
Kemudian, tetapi kalau kamu punya kehendak lain, kalau kamu mau perkara lain, yaitu apa? Aku akan doakan kamu dan kamu akan sembuh dengan izin Allah ya. Maka wanita tersebut milih apa? Milih sabar. Asbir, kalau begitu saya sabar saja. Maka kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya auratku sering tersingkap, maka mintalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Nggak apa-apa nggak sembuh, yang penting nggak tersingkap. Maka Nabi mendoakan agar wanita tersebut tidak tersingkap auratnya ketika kambuh penyakitnya. Ya bayangkan dikasih pilihan. Kalau kita milihnya apa? Neko-neko. Ya sembuh juga ya masuk surga juga kan begitu. Ya. Sama Rasul kan cuma dikasih pilihan. Ya kita kadang jadi orang sok pintar gitu ya. Maka wanita tersebut memilih surga, memilih sabar agar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadis ini para jamaah sekalian. Hadis yang sangat agung ya. Banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, ketika Ibnu Abbas berkata, ini wanita hitam. Ini kita bicara tema lain dulu ya. Maka seorang itu tidak dikatakan gibah ketika menyebutkan tanda-tanda yang ada pada diri seorang walaupun itu kekurangan. Tapi dengan niatan hanya menyampaikan apa? Tanda saja. Pak, lihat bapak nggak? Yang mana bapak-bapaknya? Yang kurus, hitam, misalnya pendek, utek-utekan lagi. Apa namanya? Misalnya gitu ya. Nah itu kalau kita niatannya hanya untuk menyebutkan tanda, maka itu tidak termasuk ghibah. Karena di sini lihat Ibnu Abbas mengatakan apa? Ini wanita yang hitam. Pak, lihat misalnya ibu-ibu ya. Lihat ibu-ibu nggak? Yang mana? Yang gemuk banget misalnya. Ya. Kalau ya dengar orangnya kan kesinggung gitu ya biasanya ya. Maka apa? Kalau hanya sekedar menyebutkan tanda dengan niatan ya hanya menyebutkan ciri-ciri, maka tidak masalah, tidak sebagaimana memang niatannya menjatuhkan, menjelek-jelekan. Karena dulu ulama juga sama ya, ada yang namanya, ada yang al-aqra dan lain sebagainya lah. Yang pincang, yang buta, yang picak, begitu ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sara', penyakit yang dikatakan wanita tadi, ya penyakit sara' itu bisa dua. Bisa disebabkan penyakit medis, bisa disebabkan karena gangguan jin. Orang kena gangguan jin kejang-kejang. Ya. Dan Syekh Salim bin Eid al-Hilali, beliau lebih condong kepada pendapat bahwasanya yang dialami wanita ini kejang-kejangnya disebabkan gangguan jin. Ya. Jadi kalau tadi yang saya terjemahkan epilepsi, tapi kan ada dua, bisa jadi karena gangguan jin, bisa jadi karena memang ya mungkin syaraf dan lain sebagainya ya, itu pembicaraan ahli medis lah. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini maksudnya adalah kejang-kejang yang disebabkan gangguan jin atau pengaruh jin. Jadi memang ada orang yang ya kalau yang lagi ramai sekarang misalnya ada khodamnya gitu ya. Ada khodamnya, ada jinnya yang dia turun temurun dalam tanda kutip, si jinnya itu terus ganggu dia dalam kehidupannya. Maka Nabi perintahkan dia untuk apa? Ya sudah sabar. Saya bisa saja doakan kemudian sembuh, tapi dia memilih sabar. Oh ini berat sebenarnya, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi memberikan pilihan, apakah kamu mau sabar bagimu surga atau kamu didoakan kamu sembuh? Maka dia memilih apa? Sabar dan tidak didoakan oleh Nabi untuk apa? Untuk sembuh. Berarti di sini ada sebuah pelajaran bahwasanya tidak wajib kita berobat. Tidak wajib kita berobat untuk kesembuhan penyakit kita. Nggak wajib. Kamu bunuh diri nggak berobat, dengan doa
Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan ketika mensyarah hadis bahwasanya doa itu sebetulnya lebih mujarab dibandingkan obat yang dikonsumsi. Jadi doa itu apa? Lebih mujarab, lebih manfaat, lebih efektif bahkan dibandingkan obat yang dikonsumsi. Karena obat itu cuma wasilah, tetap hatinya tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Karena kalau orang itu konsumsi obat kemudian dia tawakalnya sama obat, syirik juga, Pak. Dia berobat pengen sembuh tapi dia jatuh kepada perbuatan syirik. Kan rugi, Pak. Sembuh urusan dunia tapi hatinya berpenyakit. Penyakitnya paling fatal itu apa? Syirik. Menggantungkan kesembuhan kepada obat atau kepada pengobatnya, dokter. Kalau bukan karena dokter yang ahli ini saya nggak bisa sembuh tuh. Nah, syirik, Pak. Ya. Nah, boleh itu kembali kepada keyakinan. Bisa jadi syirik kecil ketika apa? Ketika dia meyakini obat punya pengaruh. Bisa jadi syirik besar ketika dia meyakini apa? Pengaruhnya benar-benar dari obat, tidak ada campur tangan Allah di situ. Maka itu syiriknya apa? Besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak wajib ya. Karena Nabi di sini apa? Tidak perintahkan kamu berobat. Kamu begini, saya doakan kamu sembuh. Tidak. Maka bahkan dia memilih sabar ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk ummahat ya, terutama untuk para akhwat. Lihat besarnya rasa malu yang dimiliki oleh sahabiyat. Sahabiyah. Besarnya rasa malu yang dimiliki siapa? Sahabiyat. Dan maaf, saya sering jumpai, bukan sengaja lihat ya, sebagian akhwat bahkan yang sudah ngaji, bahkan maaf yang sudah bercadar, kadang nggak perhatian sama auratnya. Aurat yang sering tersingkap terutama di lengannya. Ya, maaf nggak ada di belakang ada layar ya. Ya maaf, dia angkat tangan kemudian tersingkap di bawah pergelangannya. Itu kalau orang punya rasa malunya besar, imannya bagus, dia akan perhatian kepada itu. Ya, dia nggak akan cuek masalah itu. Bahkan kadang suami yang sering mengingatkan itu kelihatan sampai akhirnya apa? Suaminya nanti biarkan, bukan karena nggak mau mengingkari, tapi apa? Karena udah capek ngasih taunya. Udah pasrah dah sudah. Ya udah puluhan ratusan kali. Nah itu aurat, tetap aurat sekalipun bagian apa? Lengan. Ya di bawah ini. Maka mohon perhatian, lihat wanita ini rela nggak apa-apa nggak sembuh. Yang penting apa? Yang penting nggak tersingkap auratnya. Jadi saking dia menjaga kehormatannya, tidak mau terlihat auratnya. Baik. Kemudian juga maaf ya, sebagian akhwat ini kalau yang ngaji yang jilbabnya sudah bagus ya. Tetapi kadang ada sebagian wanita yang pakai jilbab tapi bagian bawah dagunya kelihatan. Ini juga masuknya aurat. Ya. Makanya kalau kita lagi umroh tuh, saya nggak tahu dari Tajikistan atau apa gitu ya, itu kerudungnya tuh ada ke dagu gitu. Oh itu lebih selamat lagi, Pak. Ya para umat, itu lebih selamat lagi kalau dipakai. Jadi kerudungnya sampai dia bentuknya begitu, ada ke arah dagu itu. Itu lebih selamat lagi karena menjaga bagian. Apalagi ada yang pakai kerudung di sini, lehernya kelihatan karena longgar. Ya. Nah itu kembali kepada kehati-hatian seorang wanita dalam menjaga auratnya. Baik, itu beberapa faedah dari hadis yang kedua dalam kajian kita pada hari ini. Baik, kemudian yang berikutnya. Jadi di sini ya, boleh kita meninggalkan tidak berobat. Walaupun Nabi menganjurkan tadawau, silakan kalian berobat. Fa innallaha la yanzil dawaan min haram. Fa innallaha la yanzil illa anzala bihi dawa. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Tapi nggak wajib. Ya orang sakit memilih bersabar nggak berobat itu nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan. Baik, kemudian yang berikutnya. An Abi
detail ya. Tapi karena ini cuma sebulan sekali, kayaknya seumur umur nggak bakal hatam nih Pak. Kalau cuma sebulan sekali ya. Kalau yang tiap pekan saya ada di Bogor Kota, tiap Sabtu gitu ya. Itu saya detailkan. Bahkan kadang satu pertemuan itu cuma setengah hadis. Ya, kita bahas, kita kaji nggak selesai satu hadis. Tapi kalau kita ini agak ngejar Pak ya. Yang penting tahu isinya dan tahu fawaidnya. Ya. Jadi kalau bisa satu pertemuan 10 hadis bagus, tapi tahu faedahnya. Ya, bukan sekedar dibaca saja. Kalau sekedar dibaca kemudian baca artinya ya di rumah aja. Ya, jadi tahu faedah-faedahnya. Baik. Jadi metodenya pembacaan hadis, kemudian fawaid-fawaid yang bisa diambil dari hadis tersebut. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Baik, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ka'anni, seolah-olah aku melihat, kata Ibnu Mas'ud, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kepada Rasulullah sedang bercerita tentang seorang nabi dari kalangan para nabi sallallahu wasallam alaihim, yang dipukul oleh kaumnya, yang disakiti oleh kaumnya sampai mengalir darah. Wa huwa yamsahu dam an wajhi, bahkan darah itu mengalir dari mana Pak? Dari wajahnya. Tetapi nabi tersebut yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Oh, ini susah kalau kita Pak, darah dibalas darah, muka tak balas muka. Tapi Nabi SAW dia berkata apa? Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Dalam hadis ini para jamaah, ketika Nabi menceritakan seorang nabi, padahal beliau sedang menceritakan dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud seorang nabi yang sedang dikisahkan oleh Nabi adalah beliau sendiri. Ya, kita tahu bagaimana di awal-awal Nabi SAW berdakwah, maka Nabi disakiti, bahkan sampai mengalirkan darah di wajahnya. Subhanallah. Yang kalau kita tahu, ya, kita akan bela, bahkan wajib kita membela dengan harta, bahkan jiwa raga kita, demi apa? Keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian Nabi yang mengetahui bahwasanya kaumnya tidak tahu. Mereka belum tahu kalau aku adalah utusan Allah, belum sampai ilmunya, maka Nabi memaafkannya. Ya, bahkan mendoakan agar Allah mengampuni mereka. Maka hadis ini, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, tidak ada manusia yang lebih sabar daripada para nabi. Tidak ada manusia yang lebih sabar daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan manusia yang terdepan dari para nabi dan para rasul, kesabarannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jemaah dikatakan ulul azmi. Kenapa? Karena ujian-ujian yang dihadapi mereka itu berat-berat. Ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Berapa? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, rukun Islam sama rukun iman. Ada berapa? Hah? Siapa saja saya sebutkan? Santri dulu, santri ulul azmi. Ya, biar santri aja dulu. Muhammad, Isa, Ibrahim, Nuh, Musa. Benar ya? Coba sebutkan. Nabi Muhammad, Nabi Isa, ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh. Tadi sebutnya Isanya.
Nah, disebutkan ya, sebutkan tadi ketukar mungkin ya. Baik, itu disebut dengan ulul azmi. Dan yang paling azamnya sendiri atau yang paling besarnya ujiannya adalah Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang faedah yang berikutnya adalah lihat bagaimana akhlak mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih memaafkan kaumnya. Bahkan kita tahu bagaimana ketika Nabi ditawarkan oleh malaikat yang menjaga gunung agar gunung tersebut ditimpakan kepada kaum yang menzaliminya, tapi Nabi tidak mengiyakan, tidak meng-ACC, nggak perlu. Aku berharap di balik mereka akan ada keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah dan kepada aku. Dan benar apa yang dikatakan Nabi itu menjadi kenyataan, ya. Terutama ketika hijrah kemana? Ke Taif, pertama kali hijrah. Baik, kemudian yang berikutnya, ini upayakan para jamaah, bedakan antara muamalah kita dengan orang awam, orang yang jahil, dengan orang yang tahu, Pak. Kalau kepada orang tahu boleh kita tegas. Dia tahu, Pak, sudah tahu kebenaran, boleh kita tegas. Tapi orang awam yang nggak tahu jangan, Pak. Ya makanya sangat besar fitnahnya ya orang ya kepada Al-Ustaz Yazid rahimahullah. Beliau sering dituduh apa? Gampang membidah-bidahkan, gampang mengkafir-kafirkan, gampang menсyirik-syirikan. Padahal ada satu ceramahnya beliau itu yang nggak banyak nyampe ke orang, Pak. Dengarnya apa? Kullu bid'atin dhalalah, pokoknya itu aja. Ada satu ceramahnya, antum kalau awal dakwah jangan semua dibidah-bidahkan, syirik-syirikan, nggak akan diterima antum. Itu diantara perkataan beliau itu. Ya mungkin orang yang dengar kalau beliau itu sering bid'ah, syirik, tauhid, nggak akan percaya itu dakwah beliau. Ya antum pulang pondok tiba-tiba ke rumah itu foto-foto diturun-turunin. Nah kemudian Pak, Bapak ahlul bid'ah, jangan lagi kumpul-kumpul sama tetangga ahlul bid'ah semua, nggak akan bisa terima. Karena mereka apa? Awam, mereka tidak tahu. Jadi muamalah kita kepada orang awam, muamalah kita kepada orang jahil tidak sama dengan muamalah kita kepada orang ngaji. Orang ngaji boleh tegas, kita misalnya lihat orang ngaji yang memang dia sudah siap. Ya kita katakan nggak boleh, ini haram. Ya kemarin ada anak jamaah, dia punya usaha, ya saya nggak sebut nama ya. Dia punya usaha gipsum ya. Kemudian dia bikin logonya makhluk. Langsung anak bilang, itu logo antum haram dari makhluk. Udah dia bilang sami'na wa ta'na, dihapus langsung. Logonya udah dipatenin padahal itu. Haram, nggak boleh. Ya karena kenapa? Anak tahu dia sudah ngaji. Ya, orang awam, dari mana dalilnya? Belum kata Pak Kiai ini boleh. Pelan-pelan. Ketika mereka sudah siap dengan dalil, sikap ketika disampaikan dalil sahih sami'na wa ta'na akan siap, Pak. Bahkan anak punya salah satu santri juga, Ustaz, pokoknya ke anak jangan basa-basi. Kalau haram katakan haram, bid'ah katakan bid'ah. Padahal di awal-awal tapi sudah siap. Ya sudah, saya katakan ini haram, ini bid'ah, ini syirik, segala macam. Tapi orang awam enggak. Ya, maka muamalah kita jangan disamakan, Pak. Bapak, para ikhwan, para akhwat dengan orang yang sudah mengenal haji, dengan orang yang baru datang. Ya maaf, terkadang sebagian ikhwan kita, para jamaah nih ikhwan, ada orang baru ngaji, di screening, Pak, dilihat dari atas pecinya sampai bawah kukunya. Wah, enggak sunnah ini. On sunnah. Ya. Begitu, Pak. Ummahat juga demikian, melihat orang warna-warni langsung ditengokin semuanya. Ini non sunnah nih, salah ngaji kayaknya ke sini nih. Nyasar kayaknya nih. Jangan orang awam, sapa, ajak ngobrol, ajak ngopi. Kan begitu, Pak. Nanti ngaji lagi ke sini. Coba kalau akhlak seperti itu, Pak. Nggak akan ada tuduhan-tuduhan, karena memang kita sadari dan kita benarkan ada oknum-oknum yang begitu, Pak. Sebagian orang yang bersemangat ngaji biasanya baru di awal ngaji tuh, dibantai semuanya, Pak. Ya, tapi memang demikian, saya juga dulu begitu gitu. Jadi saya tahu nih. Ini model saya pertama ngaji nih gitu. Makanya kita sampaikan, nih yang baru ngaji jangan seperti itu. Cukuplah kami dulu pernah seperti itu. Jangan antum ikut-ikutan kita yang dulu gitu, ya. Baik, jadi lihat akhlak Nabi SAW ketika membalas orang yang jahil dengan apa? Dengan
meminta maaf, dengan memaafkan, bahkan meminta kepada Allah agar dimaafkan kesalahan mereka. Ya kalau kita kan, wah mudah-mudahan dibalas nih, apa nih? Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidak ada seorang muslim yang ditimpa oleh Allah dengan kecapean, keletihan, kemudian pikirannya mengganggu, kesedihan, gangguan, kegundahan, sampai bahkan duri yang menancap di kulitnya, di mana saja Pak, bisa di tenggorokan gara-gara makan ikan, namanya ke apa? Hah? Apa nama? Hah? Ketulangan. Kedurian kali, bukan tulang Pak. Duri Pak. Apa namanya ya? Kalau di Sunda Pak, kumplit tuh Pak. Ada kalau jatuh begini keseleo, kalau jatuh gini kasenggol. Oh, kalau di Sunda lebih kumplit tuh Pak. Intinya ketusuk jari lah ya. Ketusuk duri. Atau misalnya jarum. Atau apapun itu Pak. Itu yang begitu sederhana saja Pak, melainkan Allah dengan sebab itu akan mengampunkan kesalahan-kesalahannya. Jadi misalnya kalau masih musim jahitan ya, ibu-ibu, kemudian ketusuk jarumnya, dari sisi lain dia bersyukur, oh ada dosa yang gugur, gitu ya. Ada dosa yang dihapuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti halnya galau. Nah, misalnya ikhwan khitbah ditolak, galau. Ingat itu ada dosa yang berguguran di balik kegalauannya. Ya. Orang bilang cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau ikhwan cinta ditolak, dosa berguguran. Nah, itu harusnya. Akhwat demikian, di khitbah ternyata dia belok khitbah akhwat yang lain ditinggalkan. Ingat, galau seorang muslim atau muslimah, ingat di situ adalah ujian yang dengan sebab itu dosa-dosa berguguran. Apapun jenis. Makanya seorang muslim itu beruntung. Ketika nikmatnya dia bersyukur, beruntung. Ketika susahnya dia bersabar, maka dia beruntung. Pokoknya muslim itu untung Pak. Semua sisinya untung. Kalau dia menjalani sesuai dengan syariat Allah, sabar dan syukur. Ya, ini semua perkara Pak. Bahkan para jamaah sekalian, para hadirin terutama ikhwan, cari nafkah capek, letih pulang-pulang. Ingat, itu hadirkan perasaan dengan capeknya, letihnya. Aduh macet-macetan, aduh keringetan, itu dosa-dosa berguguran. Ya dengan sebab itu apa? Dosa-dosa berguguran. Para ummahat, jangan banyak ngeluh juga. Aduh belum nyuci, belum ngurusin anak, belum ini. Itu sebab dosa-dosa diampunkan. Belum datang-datang suami malah tiduran, rebahan, main game lagi. Subhanallah. Ada yang curhat begitu Pak? Ya ada. Ini suami saya sudah ngaji. Ya saya bukan haram semua game enggak. Tapi ada yang candu game gitu Pak. HP-nya nempel terus. Tak kira lagi dengar kajian, ternyata game online. Ada PB, ada apalah. Atau saya dengar, saya nggak pernah main itu Pak ya. Ada apa? Point blank, ada apa lagi? Tahu-tahu nih, hah? Apa? Mobile Legend ya? Mau tahu berarti main antum ya? Dan lain-lain lah. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, kemudian si istri ini mengeluhkan. Nah, itu ujian. Diuji dengan suami pun apa? Disebabkan diampunkan dosa. Udah, nikmati aja sudah. Nikmati bergugurannya dosa tanpa harus bercapek-capek.
Artinya apa? Dia cukup bersabar, dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari hal terkecil saja, karena Nabi di sini hal terkecil, ketusuk duri, kan sakitnya kan nggak bakal lama kecuali durinya duri dari apa namanya? Duri yang beracun mungkin, ya. Itu bisa lama, tapi duri yang kecil saja ya, maka itu menyebabkan dosa-dosanya diampunkan. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa mendapatkan ini kalau dia bersabar. Jangan menganggap, Pak Ustaz, saya bukan ketusuk duri. Ya, saya pernah kena jaringan sampai dijahit 9 jahitan. Jadi sikapnya, ya, sikap kita sabar atau enggak gitu, Pak. Wah, antum belum seberapa, anak mah segini. Ustaz, apalagi anak 30 misalnya. Sabar enggak gitu, Pak? Bukan karena banyaknya jahitan, sabar enggak ketika diuji? Paham ya? Bisa aja deh ternyata yang ketusuk jarum kecil itu, Pak, yang cuma setitik darahnya, ternyata dia yang dapat pahala dibanding yang dijahitnya sampai 30 jahitan. Kenapa? Yang satu sabar, yang satu tidak. Jadi bukan dilihat dari besarnya. Ingat di situ ya. Tidak setiap yang diuji dapat pahala, karena yang dilihat sikapnya, sabar atau tidak, mengharapkan pahala atau tidak, mengharapkan ganjaran atau tidak. Baik. Yang berikutnya, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq, faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aq wa'kan shadidan. Qala ajal, inni wa'anku kama yu'aqu rajulani minkum. Qultu dzalika anna lak ajrain, qala ajal dzalika kadzalik ma min muslimin yusibuhu adan syauqatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atihi wa hutat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Aku masuk kepada Nabi, jadi aku menghadap Nabi SAW dan beliau sedang demam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sangat demam, demamnya sedang tinggi. Maka kata Rasulullah, iya, sesungguhnya kalau aku demam, itu demamnya seperti 2 orang di antara kalian. Itu Rasulullah SAW. Pak, sedemam-demamnya kita biasanya 40 berapa itu? 43, 44 begitu ya, demam tinggi. Berarti Rasulullah 2 kali lipatnya. Bayangkan Pak, panas Pak, menggigil, nggak sanggup kita Pak. Itu keutamaan fisik Nabi memang kuat Pak, makanya demamnya 2 kali lipat dan memang sanggup ya. Maka sahabat ini bertanya, apakah karena engkau mendapatkan 2 pahala karena memang double sakitnya? Maka kata Nabi, iya tentu. Dzalika kadzalik, itu benar. Yang demikian itu karena tidaklah seorang muslim ditimpa ya sebuah gangguan, ada yang mengganggu dia, atau ada duri yang menusuknya, atau yang lebih daripada itu, melainkan dengan sebab itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Subhanallah. Ya, ini kabar gembira bagi setiap kita yang sedang diuji. Kabar gembira bagi setiap kita yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian apapun itu. Ya, ada yang sekali lagi galau dengan pekerjaannya, ada yang galau dengan masyarakatnya, ada yang galau dengan rumah tangganya, ada yang galau dengan temannya, ada yang galau dengan anaknya, ada yang galau dengan pasangannya, ada yang galau dengan orang tuanya. Ya, maka ini adalah kabar gembira bagi mereka yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jaminkan kepada mereka. Baik. Dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya pahala itu dilihat dari jenis cobaan yang disertai dengan kesabaran. Jadi semakin besar cobaannya yang disertai dengan kesabaran, maka itu menunjukkan besarnya pahala. Betul ya? Nanti ada hadisnya. Inna 'idhamil jaza ma'idhamil bala.
Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Tapi ingat, sama dengannya, kalau diiringi dengan kesabaran. Itu yang harus ditekankan ya, kalau diiringi dengan kesabaran. Baik, kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang lebih besar ujiannya dibandingkan para nabi, nggak ada. Ya, ini menjelaskan hadis ini, sampai demam pun 2 kali lipat. Sampai demam pun Nabi SAW 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Baik, makanya para jamaah sekalian, di antara tanda kebaikan seorang muslim, dan nanti akan sampai hadisnya, orang yang sebelum wafatnya dikasih sakit, itu kabar gembira juga bagi seorang muslim. Jadi jangan dianggap orang ini sedang dihukum sama Allah. Betul, bisa jadi dihukum sama Allah, tapi didahulukan di dunia. Yang kalau dia bersabar, itu menjadi aliran pahala baginya, selama status dia seorang muslim atau muslimah. Jadi aduh, kenapa hidup saya kok di akhir susah, ripuh, repot, dan lain sebagainya. Itu kabar gembira bagi seorang muslim kalau dia bersabar. Ya. Baik. Kemudian ingat ya, semakin kuat iman seorang hamba, maka akan semakin besar juga ujiannya. Kenapa? Karena orang yang kuat akan memikul apa yang tidak dipikul oleh orang yang lemah. Karena orang yang kuat akan memikul dan dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beban tidak sebagaimana beban tersebut diberikan kepada orang yang lemah. Berarti kalau ujian kita masih sedikit para jemaah sekalian, berarti masih menunjukkan iman kita masih lemah. Karena Allah pasti uji, Pak. Seorang mukmin pasti diuji sama Allah. Gak mungkin gak. Contohnya siapa? Ya Nabi kita SAW. Kalau mau Pak, ada manusia yang dihindarkan dari ujian, siapa yang paling berhak dihindarkan dari ujian? Ya Nabi Pak. Nabi kita yang paling sempurna imannya dari seluruh makhluk yang ada. Tapi justru beliaulah yang paling berat ujiannya, yang menunjukkan akan paling besar, paling hebat apanya? Imannya. Maka itu menjadi gambaran untuk kita semuanya. Kalau ujian kok saya tenang-tenang saja, santai-santai saja, berarti iman kita di hadapan Allah ya lemah. Paham ya? Belum ada ujian, tetangga baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja, rumah tangganya baik-baik saja, berarti menunjukkan imannya lemah. Jelas ya? Bukan mengharapkan ujian, tapi memang sudah menjadi sunnatullah. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan pernah mendapatkan perubahan dari sunnatullah. Jadi ketetapan Allah itu nggak akan berubah. Orang semakin beriman semakin itu sebuah ketetapan yang nggak akan berubah. Nah, silakan para jamaah rasakan tuh. Bagaimana ujian dalam hidup kita? Ya. Nah, terkadang Pak, kalau saya diuji dengan pikiran, terkadang 2 hari saya nggak bisa tidur Pak. Ya tapi dinikmati. Oh, ya berarti Allah menguji saya, tapi saya sanggup menjalani ini. Ya sudah, kita hadapi saja. Ya mungkin diantara para jamaah juga ada yang sebulan, 2 bulan merasakan. Ya, itu menunjukkan apa? Akan keimanan. Selama itu diiringi dengan kesabaran dan ihtisab. Ya, ini perlu diingat karena ketika kita hidup di dunia ini penting bab sabar ini. Ketika kita hidup di dunia nggak akan lepas dari yang namanya ujian, dan itu butuh bab sabar. Baik. Hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Nah ini, ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa orang yang diinginkan kebaikan pasti diuji. Tuh. Ya. Jadi kalau orang sebaliknya berarti Pak, siapa orang yang tidak diinginkan kebaikan tidak akan diuji. Walaupun, perhatikan Bapak Ibu sekalian, walaupun secara umum kita meminta perlindungan kepada Allah dari ujian, betul atau tidak? Setiap pagi dan sore kita baca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta maaf dan minta keselamatan. Berarti biar tidak diuji. Tapi bukan berarti kita nggak akan diuji. Pasti diuji. Ustaz, berarti nggak manfaat dong doanya. Enggak. Ketika diuji, nanti kita bisa sabar dalam menghadapinya.
Jadi nggak bertabrakan gitu Pak. Kita pasti diuji, tapi kita meminta perlindungan, dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah agar tidak mendapatkan ujian atau dalam artian mendapatkan keselamatan. Sama seperti begini para jemaah. Kata Nabi SAW bahwasanya orang yang mati syahid itu ada beberapa. Ada yang tahu apa aja contohnya? Hah? Kenapa? Tenggelam. Apalagi? Terbakar. Kemudian wanita yang wafat karena melahirkan. Kemudian? Sakit di perutnya. Kemudian terkena reruntuhan dan lain-lain. Itu kan tanda-tanda apa? Syahid. Tapi kita dianjurkan oleh Nabi berlindung daripada mati seperti itu Pak. Allahumma inni a'udzubika minal gharaq wa minal haraq dan lain sebagainya. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari mati dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan terbakar, dalam keadaan kena runtuhan. Padahal itu tanda apa? Syahid. Tapi bukan diminta. Jelas nggak Pak? Ya Allah saya mati syahid, ya Allah runtuhkan ya Allah. Nauzubillah, jangan Pak. Ya Allah saya pengen mati syahid, ya Allah tenggelamkan saya di laut ya Allah. Boleh seperti itu? Nggak boleh. Tapi ketika dapat seperti itu, maka ingatlah bagi seorang muslim itu tanda-tanda syahid baginya. Kontradiktif atau tidak? Bertabrakan atau tidak? Tidak. Seorang muslim ketika hidup di dunia pasti diuji. Pasti diuji. Dan ujian adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang diinginkan kebaikan oleh Allah, pasti Allah berikan musibah. Tapi musibah tidak diminta. Bahkan kita meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari musibah. Tapi ketika diberikan musibah, bersabar. Disitulah letak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah dan dosa yang dihapuskan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi musibah itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya untuk diangkat derajatnya, ya, dihapuskan dosa-dosanya. Yang berikutnya, ya setidaknya kita lewat, kita pernah simak, kita pernah kaji, kita pernah dengar. Bahkan kalau kita hafal, ingat-ingat murojaah, itu yang akan menjadi bekal Pak. Ilmu itu bekal dalam mengarungi kehidupan. Menghadapi ini ingat hadisnya, menghadapi ini ingat hadisnya. Begitu Pak. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita praktekkan ketika kita mengarungi kehidupan ini. Diuji harus begini, diberikan nikmat harus begini, demikian. Dan kalau orang nggak tahu ilmunya, dia tidak tahu bagaimana dia bersikap. Tapi kalau tahu ilmunya, tahu bagaimana dia harus bersikap. Inilah pentingnya kita berilmu sebelum berucap dan beramal. Wa an Anas, hadis berikutnya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyi man kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Perhatikan. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan mengharapkan mati. Disebabkan ada gangguan atau ada cobaan yang menimpanya. Biasanya ini terjadi kepada orang yang mengalami penyakit kronis. Aduh saya udah capek, saya nggak mau ngerepotin orang, udah mendingan saya mati aja. Betul nggak Pak? Sering begitu? Atau kepada orang-orang tua sepuh biasanya. Nah makanya yang sudah tahu tahu ilmunya, yang sudah punya pengetahuannya nggak boleh seperti itu Pak. Nggak boleh mengharapkan mati, haram hukumnya. Jadi dia berdosa. Aduh nggak sanggup lagi. Atau orang yang sudah putus asa, misalnya dengan kehidupan rumah tangganya, atau menghadapi anaknya, misalnya Pak ya, atau menghadapi gangguan daripada tetangganya, atau ujian di kantornya, mending mati aja dah. Ya, kata Nabi apa? Nggak boleh mengharapkan kematian, nggak boleh. Kalau harus, fa in kana la budda, kalau harus itu dilakukan, itu diucapkan, fal yaqul, maka hendaknya dia ucapkan, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, kalau hidup itu lebih baik untukku. Jadi apa intinya? Meminta pilihan kepada Allah. Jadi Allah yang tahu apakah hidup
melanjutkan kehidupan itu lebih baik untuk kita, ataukah justru mati itu jauh lebih baik untuk kita? Dan wafatkan aku jika wafat itu baik untukku. Jadi kalau harus minta sama Allah, maka minta pilihan kepada Allah, jangan sesuai dengan pilihan hawa nafsu kita. Baik. Faidah hadis, haramnya kita mengharapkan kematian. Jadi nggak boleh ya. Bahkan ada hadis dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya dia pernah disetrika 7 kali, Pak, diberikan besi panas sampai 7 kali. Itu Khabbab, Pak. Ya, dizalimi dengan apa? Dengan besi panas sampai 7 kali, Pak. Bayangkan, Pak, dalam keadaan sadar ditempel besi panas, Pak. Subhanallah, kita kena setrika dikit, wah, udah luar biasa, Pak ya. Atau kenapa ibu-ibu minyak goreng, tapi ibu-ibu udah nggak mempan kayaknya. Minyak goreng panas itu udah biasa kayaknya ya. Walaupun ujung-ujungnya kegorokan juga gitu. Ya, ini besi panas. Apa kata beliau? Laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bihi. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk minta berdoa mati, maka aku akan berdoa mati. Karena udah luar biasa ujiannya, Pak. Ditempel besi panas sebanyak 7 kali. Dalam keadaan apa? Hidup-hidup. Kalau Rasul nggak larang, ya Allah matikan aja ya Allah. Tapi Rasul apa? Melarang, padahal ujiannya sudah begitu besar, Pak, begitu berat. Tapi karena haram hukumnya, maka beliau tidak berdoa dengan doa minta diwafatkan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, tidak diragukan para jamaah bahwa hidup bagi seorang muslim itu lebih baik bagi dia. Ingat, ya. Prinsip kaidah seorang muslim itu hidup lebih baik untuknya. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena umur merupakan nikmat. Kehidupan itu modal dari Allah untuk menambah amalnya. Karena kalau mati, idza mata banu Adam apa? In qata'a amaluhu. Kalau anak Adam mati, terputus amalnya. Gimana dia mau nambah bekal, Pak, kalau dia mati? Maka hidup bagi seorang muslim sejatinya sebetulnya adalah lebih baik bagi dia. Ya, tetapi kalau dia terkena fitnah baik karena ujian atau fitnah baik itu syahwat atau syubhat, maka jika dikhawatir dia terjerumus kepada fitnah tersebut, boleh dia meminta kepada Allah pilihan untuk apa? Untuk mati, ya. Baik. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khairan. Karena seorang mukmin itu tidaklah bertambah umurnya, seorang mukmin itu tidaklah bertambah umurnya kecuali dia akan bertambah kebaikan. Kecuali dia akan bertambah apa? Kebaikan. Jadi itu seorang muslim, Pak. Seorang muslim dan muslimah itu tidaklah bertambah umurnya kecuali dia harus bertambah kebaikannya. Harusnya seperti itu, ya. Walaupun pada kenyataannya suka tergelincir, jatuh lagi, terpleset lagi, terperosok lagi, tapi seorang muslim harus senantiasa bangkit dari jatuhnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Khabbab bin Al-Ard tadi apa ujiannya? Ditempel besi panas, setrika besi panas sebanyak 7 kali. Makanya wajar mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sedang menggunakan burdah, ya, di fidhilil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Maka kemudian Khabbab minta tolong kepada Nabi, wahai Nabi, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk Allah agar menolong kami? Saya ingin tanya, Pak,
Wajar nggak Khabbab minta agar Nabi berdoa kepada Allah untuk diselamatkan? Wajar atau tidak? Wajar, Pak. Kita aja susah dikit, Ustaz doain saya ya. Saya lagi begini, Ustaz. Bener Ustaz doain ya. Lagi Ustaz sujud dirinci lagi, Pak. Ustaz sujud, tahajud, doain saya Ustaz ya. Jangan lupa Ustaz ya, di WA lagi. Ustaz udah doain saya belum? Ya. Baru susah dikit, belum ditempel besi panas tuh, Pak. Belum disetrika dengan besi panas. Ala tastansir lana, tidakkah engkau meminta tolong untuk kami wahai Rasulullah? Ala tad'u lana, tidakkah engkau mendoakan kami ya Rasulullah? Faqala, perhatikan. Maka Nabi berkata, qad kana man qablakum. Sungguh telah ada orang sebelum kalian. Yu'khadur rajul fayuhfaru lahu fil ard. Diambil tuh Pak, diseret laki-laki itu, kemudian dikubur di tanah. Fayuj'al fiha, jadi dilubangi tanahnya, kemudian diletakkan di lubang tersebut. Tsumma yu'ta bil mansyar, kemudian dibawakan gergaji dari besi. Fayudha' lahu 'ala ra'sihi fayuj'al nisfain. Kemudian gergaji besi tersebut diletakkan di tengah badannya, digergaji dalam keadaan hidup-hidup, Pak. Sampai terbelah dua badannya dalam keadaan hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Wa yumshatu bi amshatil hadid. Kemudian kulitnya disisir dengan besi. Bapak Ibu sekalian, bayangkan. Ya, coba bayangkan. Dipegang kulitnya, kemudian apa? Disisir pakai besi. Apa bahasanya ya? Diseset dalam keadaan hidup-hidup. Maduna lahmihi wa 'admihi, sehingga memisahkan antara dagingnya dengan tulangnya. Subhanallah. Ini ujian orang-orang dulu, Pak. Enggak seberapa dengan kita. Ma yasudhu dzalik an dini, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, la yatamanna Allah hadzal amr hatta yasir ar-raqi min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, yang mereka mengharapkan atau berangan-angan perkara ini, sebagaimana seorang penunggang itu berjalan dari San'a, sebuah wilayah, ke Hadramaut di Yaman, la yakhaf, mereka enggak takut. Tidak ada yang mereka takuti kecuali apa? Kecuali Allah. Sedangkan serigala sudah ada di hadapan kambingnya. Tapi mereka enggak ada yang ditakutkan mereka, Pak. Walaupun ada serigala, yang ada di hadapan apa? Kambingnya sudah siap menerkam. Tidak ada yang mereka takuti kecuali apa? Allah. Apa kata Nabi? Lihat, kepada Khabbab yang tadi sudah disetrika dalam keadaan sadar sebanyak 7 kali. Apa kata Nabi? Walakinnakum tasta'jilun. Kalian baru segitu sudah tergesa-gesa minta doa. Subhanallah. Lihat Pak ya, ujian para nabi, ujian para sahabat, nggak seberapa dengan apa yang kita hadapi, Pak. Ya. Dan hadis ini, Pak, bukan berarti menerangkan kita ujian kita nggak seberapa, enggak. Kita diuji, kita berat. Tapi ini, Pak, biar kita ingat nanti, Pak, ujian kita nggak seberapa. Saya baru kemarin pas saya isi kajian, saya nawarkan diri, Pak, kajian nggak dilanjut lagi. Wah, nama Ustadz udah diomongin, udah masuk list Wahabi katanya. Karena apa ya? Ada pertama itu saya tahu dulu tahun berapa, saya nggak tahu, sekitar 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, ada yang nulis Ustadz Ahlu Sunnah, ya Pak ya, tulis semua. Saya nomor 111 tuh, lihat aja, cek di itu ada tuh nama saya tuh. Nomor 111 saya masih ingat. Tapi dirubah sama mereka. Sama orang sebelah tuh, Ustadz Wahabi, dirubah, tinggal dirubah judul, Pak. Ya sudah, kedeteksi nama saya, Pak. Nah, ada sebuah masjid besar di Bogor juga. Salah satu jamaahnya udah nunjukin, oh ini masuk dalam apa? Masuk dalam runutan Ustadz Wahabi. Jadi kata DKM yang undang saya bisa saja ngelawan mereka, cuma buat apalah kalau mereka nggak mau. Ya itu saya jujur terganggu, saya pengen ngejelasin, saya pengen ini, tapi ya buat apa Pak, ujian cuma segitu. Ya, ujian hanya ada dibicarakan saja ya, hanya diomongin, digibahin saja. Baik, anak siapa ini? Coba dipegangin dulu, Dek, duduk dulu Dek.
Nah, duduk dulu. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, azan ya Allah yakum ajmain. Ya, sekali lagi, ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Ya, ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Ketika kita diuji, ingat dengan hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, baru terluka sedikit, baru diuji sedikit, ya. Maksudnya kita tanamkan dalam hati kita ihtisab. Bukan berarti dia tidak, ya itu manusiawi Pak, orang sakit mengucapkan itu, tapi dalam hatinya dia ihtisab, mengharapkan pahala. Dalam hatinya dia bersabar, ya, menempuh kesabaran untuk mendapatkan ganjaran dari Allah berupa diampunkannya dosa-dosa. Ya, Nabi mengatakan walakinnakum tasta'jilun, kalian terlalu tergesa-gesa. Subhanallah. Ya, maksudnya di sini mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin asyiddah. Jadi kami mendapatkan siksa-siksa yang keras dari kaum musyrikin. Itu sebagaimana dikatakan oleh Khabbab bin Al-Ard. Baik, para jamaah sekalian, beberapa faedah hadis. Yang pertama, keutamaan sabar ketika disiksa dalam urusan agama. Jadi ada orang Pak diuji dunianya, ada orang diuji agamanya. Ya, sama-sama ujian Pak. Yang satu kan ujiannya harta, jabatan, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini apa? Diuji agamanya. Di mana ujian tersebut, apakah dia mengorbankan agama atau mempertahankan agama? Nah, hati-hati di sini Pak. Kadang agama kita diuji oleh Allah dan itu kaitan dengan dunia. Misalnya apa? Pekerjaan yang mengharuskan kita meninggalkan salat jamaah. Nah, itu ujian agama Pak. Pekerjaan yang membuat kita, misalnya para akhwat misalnya melepaskan jilbab atau berbusana tapi berjilbab tapi tidak syar'i, ketat. Nah, diuji di sana. Apakah mau bersabar dengan syariatnya ataukah memilih dunia yang sementara? Apakah dia memilih bangkai kambing bahkan yang lebih hina daripada itu? Itu dunia. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimah, semoga Allah selamatkan istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita dari itu semuanya. Semoga Allah selamatkan. Banyak di antara kaum muslimah yang sudah ngaji karena perkara dunia, dia rela mengorbankan apa? Pakaiannya, syariatnya, agamanya. Mulai pakai celana ketat, mulai kerudungnya pendek, mulai dililitkan. Lama-lama apa? Saya sekarang sudah nyaman dengan tidak pakai hijab. Alhamdulillah. Banyak atau tidak Pak? Banyak. Dari yang bercadar sampai tidak berbusana. Dia artinya berpakaian tapi telanjang. Nauzubillah ya. Semoga Allah jauhkan. Nauzubillah min dzalik. Dan kita sebagai orang tua Pak harus punya sikap tegas terhadap anak-anak kita. Ya. Nggak masalah Pak, dalam hal urusan agama itu tegas ya. Saya sebagai seorang ayah nggak akan begini kalau kamu seperti ini, akan bersikap seperti ini jika kamu seperti ini. Harus tegas ya, tidak masalah, karena ya anak kita, walaupun itu anak kita tapi milik Allah. Jadi kita tidak terlalu mendalam kesedihan kita ketika kita melihat anak-anak kita, dan utamanya jangan sampai justru kita mengalir bersama apa yang dilakukan anak-anak kita, tidak mengingkarinya, ya, bahkan tidak merasa malu dengan perubahan anak-anak kita yang berubah, yang menanggalkan syariatnya. Banyak di antara orang-orang yang sudah ngaji ya begitu, ya, setidaknya mengingkari dan menampakkan bentuk pengingkarannya terhadap orang-orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu anak-anak kita atau keluarga kita. Baik, kemudian yang berikutnya, ad-du'afa, orang-orang lemah itu akan kuat dengan doanya orang-orang yang kuat. Jadi orang-orang yang lemah itu dikuatkan dengan doanya orang kuat. Makanya Khabbab di sini minta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian seorang mukmin boleh ya mendoakan keburukan kepada orang kafir. Ya, boleh ya mendoakan sebagaimana di sini Khabbab meminta doa
Ya, seolah-olah di sana ada isyarat mendoakan keburukan untuk orang yang mendoliminya, untuk orang yang mengganggunya dari kalangan kaum musyrikin. Kemudian seorang mukmin hendaknya dia teguh, kokoh di atas akidahnya sekalipun digergaji tubuhnya. Ya. Jadi kalau bicara akidah, maka jangan dia berpaling dari akidah tersebut walaupun apapun bentuk ujiannya. Baik, kemudian dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya permusuhan terhadap iman itu ternyata sudah sejak dulu, Pak. Jadi orang itu memusuhi kita karena keimanan kita, itu sudah sejak dulu. Ya jangan aneh gitu, Pak ya. Orang kafir yang gak suka dengan kita bukan karena perilaku kita, tapi apa? Hanya karena berbeda iman dengan kita. Hanya karena berbeda agama dengan kita. Walaupun kita baik, kita santun, kita membantu, tapi mereka memusuhi kita karena agama yang kita anut, yang kita yakini. Nah, itu sejak lama begitu. Nah, coba kita renungkan sejarahnya, Pak. Apakah Nabi ganggu orang musyrik? Hah? Apakah Nabi orang musyrik diusir-usirin, diganggu sama Nabi? Enggak, Pak. Sahabat demikian? Enggak, Pak. Karena Islam itu diutus rahmatan lil alamin, enggak akan ganggu orang kafir. Tapi permusuhan yang ada pada mereka ya disebabkan karena keimanan yang ada pada Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Yang berikutnya para jamaah sekalian, azan ya Allah ajma'in. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Fa'ata al-Aqra bin Habis mi'atan min al-ibil wa a'ta Uyainah bin Hasan mithla dhalik. Fa'ata nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idin fil qismah. Faqala rajulun wallahi in hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Faqultu wallahi la akhbaranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataituhu fa akhbartuhu bima qala fataqayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Thumma qala faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthar min hadha fa sabar. Faqultu la jarma la arfa'u ilayhi ba'daha haditsan muttafaqun alaih. Baik. Ini belum ya? Belum ya? Ketika Nabi ketika di hari Hunain itu sebuah peperangan ya. Nabi pernah mengunggulkan Rasulullah SAW pernah mengunggulkan sebagian manusia di dalam pembagian apa? Pembagian apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Maka Nabi kasih Al-Aqra bin Habis 100 unta, Pak. Oh, Masya Allah, Pak. Orang dapat harta rampasan perang, pulang-pulang bawa 100 unta. Anggap aja 30 juta, Pak. Kali 100 berapa? Hah? Kali 100 bukan kali 10. 3 miliar, Pak. Pulang-pulang bawa 3M, Pak. Gajinya 3M tuh dari perang, Pak ya. Wa ata Uyainah bin Hasan. Uyainah sama dikasih 100 unta juga. Dan orang-orang yang mulia, maksudnya pembesar-pembesar Arab itu diutamakan, maksudnya diunggulkan, dilebihkan oleh Nabi dibandingkan yang lain pada hari itu. Dan Nabi tahu ketika membagikan lebih, Nabi nggak mungkin nggak adil, pasti ada hikmah di balik itu. Ya, maka ada seorang laki-laki mengatakan apa? Demi Allah, ini pembagian yang nggak adil. Nah, di sini Pak, pertama kali muncul Khawarij yang protes memberontak peraturan pemerintah pemimpin yang sah. Ini Pak, demi Allah, ini pembagian yang gak adil. Padahal yang bagi siapa? Rasulullah. Fataghayyar, kemudian ada sahabat yang mendengar, demi Allah, aku akan kasih tahu, aku akan kabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka aku kabarkan, berubah wajah Nabi. Seperti apa di situ? Terjemahannya kasirf. Seperti sibak apa namanya? Celupan. Celup merah itu. Atau apa namanya? Pacar merah itu. Ya, jadi memerah wajah Nabi itu.
Ya, Nabi itu kalau marah itu kelihatan dari wajahnya. Cukup dari wajahnya sudah kelihatan marah. Maka Nabi berkata apa? Siapa yang akan adil? Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya nggak adil? Maksudnya apa? Nggak ada yang lebih adil daripada siapa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang berani nuduh nggak adil. Kalau Nabi nggak adil berarti orang lebih zalim lagi, Pak. Lebih nggak adil lagi. Maka Nabi berkata apa? Semoga Allah merahmati Musa yang telah diganggu, diuji lebih besar daripada ini, daripada sekadar ucapan ini, tapi beliau bersabar. Ya, Masya Allah. Baik, para jamaah sekalian, azani Allah ya ajma'in. Lihat di sini. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Nabi kok melebihkan pembagiannya kepada sebagian? Nah, itu dilihat dari maslahat yang dilihat oleh seorang pemimpin. Bisa jadi dia perjuangannya lebih hebat, bunuh orang kafirnya lebih banyak, dan lain sebagainya. Karena di antara pembagian harta rampasan perang, Pak, itu biasanya, Pak, yang membunuh maka dia mengambil harta yang dibunuh. Makanya mereka semangat, Pak. Ya, dia bunuh, dapat apanya, dapat tamengnya, dapat emasnya, dapat pedangnya, nggak bisa dijual lagi tuh, Pak. Ya, pedang second kan bisa tuh di Shopee apa di mana gitu, Pak ya. Bekas perang gitu ya. Sekarang nggak pistol sekarang ya, dan lain-lain. Jadi itu harta, memang harta ya, karena Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan apa? Baju perangnya, Pak, kepada seorang Yahudi. Bayangkan Nabi mati dalam keadaan masih tergadaikan baju perang, jadi nggak punya apa-apa, Pak. Lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Nabi nggak mewariskan dinar dan dirham karena dalam keadaan wafatnya masih tergadaikan baju perangnya. Bukan hutang, Pak ya, digadaikan. Nabi nggak berhutang, digadaikan. Kalau gadaikan kan itu jadi jaminan. Begitu. Jadi saking nggak punya hartanya, habis di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi boleh seorang imam ketika melihat maslahat dia lebihkan. Ya, seperti saya misalnya ada jemaah kasih hadiah, ada yang dilebihkan, ada yang tidak. Karena namanya adil itu tidak senantiasa selalu sama rata, dilihat maslahat dan madaratnya. Baik, dan apa di antara hikmahnya, Pak, di sini? Ini politik Islam. Nah, ini ternyata ada politik, unsur politik, tapi di sini politik apa? Islam, bukan partai merah, hijau, abu, biru, nggak ada. Itu bukan politik Islam semua, itu bukan. Tapi di sini ada siasa, politiknya apa itu? Ketika bangsa-bangsa Arab, orang-orang Arab yang asyraf, yang punya kedudukan, dikasih harta lebih, oh mereka nanti perjuangannya, pengorbanannya juga akan lebih. Jadi dilihat maslahatnya. Ya, itu yang dilihat dan dipandang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tahu kalau orang kaya itu cinta sama harta. Makanya dikasihnya apa? Imbalannya ya harta juga, gitu, Pak. Ya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, azan ya Allah ajma'in. Kita lihat Nabi, Pak, Nabi manusia biasa, Pak. Ketika mendengar ucapan aduan dari sahabat yang ada orang yang menuduh Nabi nggak adil, maka Nabi berubah wajahnya. Kenapa? Sifat manusia marah, Pak. Nabi terkena efek dampak daripada laporan orang. Itu manusiawi. Enggak, Nabi dibilang nggak adil, nggak apa-apa. Jadi wajar, Pak, kita ketika kita berubah gitu, Pak ya. Wajar. Nabi pun sama, nggak adil. Maka Nabi apa? Berubah wajahnya. Karena Nabi manusia biasa dalam sisi ininya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga menerangkan bahwasanya tidak ada manusia yang lebih adil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada, Pak. Orang yang lebih mulia, lebih adil, lebih bijak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini beberapa beberapa faidah. Dan apa kaitannya dengan bab sabar? Kata Nabi tadi, Nabi memuji Nabi Musa yang ujiannya saat itu, ya kalau dalam berbagai macam ujian Nabi lebih berat, Pak. Tapi kata Nabi, semoga Allah merahmati Nabi Musa yang diuji oleh Allah lebih banyak daripada ini, tapi beliau sabar. Dan Nabi pun menerapkan sabar di sini.
Ya, menerapkan sabar dan juga menyampaikan bahwasanya Nabi Musa itu sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu hadis lagi. Nah, Masya Allah, ini kabar gembira juga para jamaah. Boleh dicatat dan disebarkan karena untuk menghibur orang-orang yang barangkali mereka diuji disebabkan dosa-dosa mereka. Ya, barangkali diuji oleh disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdi syarran amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, perhatikan, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Jadi para jemaah, kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan maksiat, dihukum sama Allah, disegerakan di dunia, itu tanda kebaikan. Dibanding hidupnya tenang-tenang saja, nggak diuji sama Allah, ternyata nanti disempurnakan balasannya kapan? Hari kiamat. Sekali lagi Pak, bukan kita berharap ya Allah hukum saja saya sekarang. Jangan, kita taubat untuk menghindari apa Pak? Menghindari hukuman baik di dunia atau di akhirat. Makanya kita istighfar, taubat. Tapi seandainya hukuman itu Allah segerakan di dunia, berbahagia sekalipun itu diakibatkan dosa kita. Kenapa? Itu tanda kebaikan dari Allah dibandingkan nanti dia dihukumnya di akhirat. Gak akan kuat Pak. Karena sekejapnya di akhirat, hitung aja Pak, hitung sendiri tuh ya. Seharinya 1000 tahun Pak. Jadi kalau nanti balasannya di akhirat, misalnya kamu melakukan dosa 1 hari, berarti 1000 tahun dihukumnya Pak. Misalnya Pak ya, 1 hari kamu dibalas 1 hari di neraka, berarti apa? Ya 1000 tahun di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti 1000 tahun di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka ini sebagai kabar gembira, orang yang dihukum disegerakan azabnya, disegerakan hukuman oleh Allah adalah tanda kebaikan dari Allah kepada hamba tersebut. Berarti mafhum mukhalafahnya Pak. Apa yang kita pahami sebaliknya dari hadis ini? Orang yang tidak dihukum akibat dosanya, kalau ini bicara nggak taubat Pak ya, nggak taubat, nggak istighfar, tapi nggak dihukum juga. Berarti ini tanda keburukan dari Allah, bahwasanya Allah nanti akan hukum dia di akhirat, yaumul qiyamah. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan, Allah tahan. Allah enggak hukum disebabkan dosanya sampai nanti Allah sempurnakan balasannya pada hari kiamat. A'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan merasa santai Bapak Ibu sekalian, kalau kita enggak dihukum akibat dosa kita, jangan merasa santai. Ya. Apalagi maksudnya apa? Ketika kita tidak iringi dosa tersebut dengan istighfar dan taubat. Jangan-jangan Allah ingin nanti kita dihukumnya di alam barzakh, disiksa di kubur, dihisabnya berat, tidak mencicipi minuman di haudnya Nabi, telaga Nabi, diberatkan ketika berjalan di atas sirat, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Nabi SAW mengatakan, inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan Nabi berkata, sesungguhnya besarnya pahala balasan tergantung besarnya ujian. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya ridho Allah. Barang siapa yang murka, maka baginya murka Allah. Jadi tergantung, tadi ya sudah saya tekankan sejak awal, tergantung sikap dia ridho, Allah pun ridho. Bukan tergantung beratnya ujian saja kalau tidak diiringi dengan kesabaran, tidak diiringi dengan keridhoan. Ya, ini hadisnya sangat gamblang ya. Sangat gamblang bahwasanya di antara faedahnya disegerakannya hukuman di dunia tanda kebaikan dari Allah. Kenapa Pak? Karena ketika Allah menghukum, menguji seorang baik dengan penyakit, dihilangkannya harta, dihilangkannya keluarga, naudzubillah min dzalik,
di sana ada penghapus, penggugur dosa dan kesalahan. Ya, pengangkat derajat. Maka itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahwasanya hadis ini menerangkan ketika Rasul mengatakan hatta yuwaffiyalahu yaumal qiyamah. Allah sempurnakan hari kiamat. Menunjukkan apa? Hukuman di akhirat jauh lebih berat, jauh lebih pedih. Ya. Jauh lebih berat dan jauh lebih pedih. Baik. Kemudian hendaknya seorang mukmin dia ridho terhadap musibah yang menimpanya. Karena barang siapa yang ridho terhadap musibah yang menimpanya, dia mendapatkan ridho Allah. Dan tanda seorang itu dihapuskan dosanya. Jadi gini Pak, ketika kita diuji Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, ketika kita diuji, tanda dosa kita dihapuskan atau tidak dari ujian tersebut, sabar atau enggak kita? Kalau sabar berarti tanda dosanya diampuni. Kalau enggak sabar berarti tanda dosanya tidak diampuni dengan sebab ujian tersebut. Ya. Baik. Sekali lagi bab sabar dan hadis-hadis yang terkait dengannya ini penting senantiasa kita renungkan, ya, kita baca, kita evaluasi, kita murojaah sehingga menjadi peneguh dan pelipur lara ketika kita menghadapi ujian yang pasti Allah timpakan kepada kita semuanya. Selama kita hidup tidak mungkin kita tidak diuji, nggak mungkin. Apapun bentuk ujiannya, masing-masing orang berbeda dan setiap ujian itu tergantung apanya? Keimanannya. Semakin beriman, semakin berat ujiannya. Tapi ketika imannya kuat, maka dia akan mampu menghadapi ujian tersebut dengan sabar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan sebelum kami tutup, kami persilahkan. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kafilah atas mengenai kebaikan terus segerakan di dunia balasan. Ada nggak yang di dunia dihukum terus di akhirat dihukum dosa? Baik, ada nggak yang di dunia dihukum di akhirat juga dihukum? Ada, jelas. Di dunia dihukum ketika hukumannya tidak membuat dia taubat istighfar, nggak sabar lagi. Sudah dihukum dunia, dihukum di akhirat. Dia misalnya berdosa, dihukum sama Allah, nggak membuat dia bertobat, terus dia berbuat dosa, dihukum sampai dia mati, ya diadab nanti. Ini bicara hukum asalnya ya. Tapi apakah nanti dia dihukum atau tidak, ya Allah yang tahu. Maka kita nggak bicara personalnya, ini dihukum nih, oh nanti di akhirat dihukum lagi dia, boleh. Ya tapi kalau bicara mungkin nggak mungkin ketika kondisinya dia dihukum tidak membuat dia sadar, tidak membuat dia istighfar, tidak membuat dia kembali ke jalan Allah taubat, tapi dia meneruskan dosanya. Maka secara umum kaidahnya adalah dia pun akan dihukum lagi nanti di akhirat. Allahu a'lam, terancam ya. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berpuasa, lalu kita sudah tidak dibalas di dunia maupun di akhirat. Ketika memang tidak ada balasan di dunia, apakah ada kemungkinan kita tetap akan berhubungan di sana? Baik. Sebetulnya hukuman akhirat itu murni kehendak Allah. Ya. Pasti semua kita, saya yang bertanya dan semua kita khawatir kalau kita nggak dihukum di dunia akibat dosa-dosa kita, berarti mungkin kita dihukum di akhirat nanti. Ya. Lalu apa keutamaan kita istighfar dan taubat kalau kita terancam dihukum juga, Pak? Nggak akan ada orang yang mau istighfar, nggak akan ada orang yang mau taubat. Kenapa? Toh saya istighfar taubat ternyata Allah nggak hukum di dunia. Taunya di akhirat nanti saya dihukum. Siapa yang mau taubat, Pak? Nggak akan ada yang mau taubat, betul nggak Pak? Makanya orang mau istighfar, makanya orang mau taubat. Kenapa? Karena dengan taubat dan istighfar dia akan dijadikan seperti orang yang nggak pernah melakukan dosa itu. Orang nggak pernah melakukan dosa dihukum nggak sama Allah, Pak? Nggak mungkin, Pak. Kalau diuji ya, tapi dihukum akibat dosanya nggak mungkin. Nabi SAW mengatakan,
at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang enggak pernah melakukan dosa itu. Walaupun orang ngomongin, oh dia mantan ini, dia pernah ini, dia tobat seperti dia enggak pernah melakukan dosa itu. Biar omongan orang itu jadi seperti apa? Kata orang, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Jadi si anjing mau ya dia jalan aja terus. Nah, makanya itu adalah keutamaan kita istighfar dan taubat. Dengan sebab itu kita yakin sama Allah. Kalau kita taubat dan nasuha, Allah nggak akan hukum kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bacakan dulu ya. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Dosa meninggalkan perintah lebih besar dari dosa menjalankan larangan. Misalnya perintah memanjangkan jenggot dan merapikan kumis. Dan juga larangan jangan mendekati zina. Bagaimana kami yang awam menyikapi besarnya dosa dari perkara ini atau yang semisal? Dosa tidak memanjangkan jenggot. Kemudian dia justru melanggar larangan, yaitu mendekati zinanya. Ini pertama saya harus pastikan ini kaidah siapa yang menyatakan, ya, bahwasanya dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa menjalankan larangan. Ada kitab bagus, nggak terlalu tebal. Saya pernah baca, cuma saya lupa semua kaidah-kaidahnya. Nggak semua saya ingat maksudnya. Ada kitab Syekh Abdul Razak, Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Sebab bertambah dan berkurangnya iman. Di sana bicara dosa. Jadi dosa itu para jamaah bisa tergantung pelakunya, bisa tergantung tempatnya, bisa tergantung kondisi orangnya. Itu bisa berubah-berubah. Seperti misalnya dosa besar akan menjadi besar ketika apa? Yang melakukannya orang tua, bukan anak muda. Kenapa? Orang tua udah nggak berhak, udah nggak pantas lagi melakukan dosa tuh. Udah harusnya benar gitu Pak. Tapi masih aja melakukan dosa. Anak muda syahwatnya masih mengejolak. Makanya orang tua perhatikan, yang berzina dengan anak muda yang berzina, maka dosanya lebih besar orang padahal sama-sama zina. Gitu ya. Nah, jadi kaidah ini saya nggak ingat ya apakah ini kaidah yang benar. Tapi intinya tergantung nih perintah apa yang dia tinggalkan dan dosa apa yang dia langgar, yang dia lakukan. Nggak bisa misalnya ada orang misalnya jangan mendekati zina atau sampai berzina, disamakan misalnya lebih berat orang yang motong jenggot dengan berzina. Ya nggak bisa Pak. Lebih besar dosanya orang yang berzina. Nggak mungkin dia lebih besar dengan orang yang memotong jenggot. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, dikatakan wanita yang meninggal setelah melahirkan itu mati syahid. Pertanyaannya, waktu meninggalnya itu setelah melahirkan banget? Pengen rinci nih. Atau selang 7 hari dia meninggal setelah melahirkan, bisa dikategorikan juga meninggal setelah melahirkan dan mendapat pahala syahid. Intinya penyebab dia meninggal adalah sebab melahirkan. Ya, misalnya dengan sebab melahirkan pendarahan 2-3 hari meninggal, bisa jadi, ya. Nah, tetapi kalau misalnya melahirkan kemudian meninggalnya disebabkan penyakit lain bukan karena melahirkan, ya bukan. Beda lagi. Walaupun orang bilang apa? Oh ini setelah melahirkan syahid, enggak. Karena matinya apa? Matinya bukan disebabkan itu. Jadi lihat penyebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya terbiasa kalau kecapean rapikan rumah. Masya Allah ya, capeknya rapiin rumah. Masya Allah. Nah, ceramah istri-istrinya biar ikut ummahat seperti ini, Masya Allah ya. Pasti saya ngomong kepada anak-anak atau kadang kepada suami. Apakah yang seperti gimana nih? Oh ini salah, komanya salah ini. Ustaz, saya terbiasa kalau kecapean rapikan rumah, gitu Pak. Salah bacanya ini. Saya udah husnudon sama umat ini. Ini husnudon tapi nyesel ya Pak ya. Gimana husnudonnya saya? Ustaz, saya terbiasa kalau kecapean rapikan rumah, gitu beda Pak ya.
Saya terbiasa kalau kecapean rapikan rumah. Beda Pak ya? Salah baca, salah hukum juga nih Pak. Pasti saya ngomong kepada anak-anak ngomel kali ya, atau kadang kepada suami. Apakah yang seperti itu dosa saya diampuni atau tidak? Atau harus diam saja ketika kecapean? Kadang ada rasa ingin mengajarkan anak-anak supaya muncul rasa empati kepada orang tua. Ya tergantung ngomongnya dalam rangka apa, marah-marah atau dalam rangka mengajarkan. Saya tanyakan ya, ini saya ada bawa pihak pondok saya kalau masalah kebersihan Pak, saya ngomel. Tapi apa maksudnya mendidik mereka? Ini antum nih bab toharoh, bab kebersihan aja, bab pertama dalam fikih itu nggak diperhatikan gimana sholatnya, gimana mau jihad. Bab pertamanya saja yang diletakkan oleh ulama-ulama fikih nggak benar. Nah, maka ditegaskan itu, karena bab pertama itu bersih. Jangan teriak-teriak jihad tapi cara wudhu aja nggak benar gitu Pak. Cara buang hajat aja nggak benar. Nah jadi tergantung nih ngomong tuh maksudnya apa. Kalau ngomong dalam mengajarkan boleh. Makanya perhatikan Bapak Ibu sekalian, Syekh Saleh bin Hamad bin Abdullah Al-Utsaimin beliau mengatakan, seorang guru boleh dia mengungkit kebaikannya, orang tua mengungkit kebaikannya bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk orang itu belajar. Nah, Bapak udah membesarkan kamu, Bapak yang membiayai kamu, tapi bukan dalam rangka mengungkit kebaikan, bukan. Paham nggak, Pak? Bedakan konteksnya dan bedakan niatnya. Tapi biar orang itu berpikir. Sama seorang guru begitu. Saya sudah datang tepat waktu di sini nih. Ini nyata nih. Jamaah telat juga nih. Saya tepat waktu nih. Biar membiasakan jamaah datang tepat waktu. Tapi pada telat juga. Saya sudah siapkan baca kitab. Bahkan saya sudah di Cibinong dari jam 12 malam Pak. Benar, saya nginep di mobil dari jam 12 malam Pak. Ngisi subuh ke sini. Jamaah enak-enak aja, telat lagi. Nah itu bukan biar saya dimuliakan, boleh. Tapi untuk apa? Agar dia mengambil pelajaran. Dan ini serius ini. Ini serius ini. Ya. Jadi tolong para jamaah. Saya pengen membiasakan, makanya tadi saya tepat waktu kan ya. Biar jangan ada kesan, oh kalau Ustaz Abu Bakar biasanya di jeda 10-15 menit tuh. Jadi saya berangkat dari rumah ya pas jam 9, nyampainya 9.15. Aduh keterlaluan itu namanya. Ya jangan seperti itu. Tahu jam 9 ya sebelumnya berangkat. Tapi saya nggak merendahkan, nggak. Tetap jamaah yang hadir walaupun terlambat, walaupun di ujung, tetap pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yakin itu ya, dapat keberkahan dibanding yang sama sekali tidak gitu. Cuma jangan kata Ustaz juga kan dapat kemuliaan, nggak apa-apa terlambat terus. Nah ini nggak ngambil apa? Nggak ngambil yang istilahnya kalau masuk surga nggak pengen duluan dia Pak. Nggak apa-apa, yang penting saya masuk surga di akhir dulu. Berarti masuk neraka dulu dong. Na'udzubillah min dzalik. Masa buat surga kita pengen duluan tapi perjuangannya nggak seperti itu ya. Jadi bedakan ngomongnya dalam rangka apa. Baik, bagaimana menyikapi ujian dengan kesabaran, prakteknya seperti apa, terutama pada pukulan pertama, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Maksudnya pada ketika ujian tersebut menimpa dia, ya. Ya maksudnya apa? Orang itu kan sabar, kita sudah bahas dari pertama. Sabar itu apa? Menahan hati untuk tidak berburuk sangka, untuk tidak ngoceh dalam hati, bersuudzon kepada Allah, menahan lisan untuk tidak memaki, menahan tangan perbuatan untuk tidak bersikap seperti sikap jahiliyah, nampar pipi, merobekkan saku, menjenggut-jenggut rambut. Itu sabar. Artinya apa? Dia menahan tidak berucap kecuali ucapan yang diridhoi oleh Allah. Allah itu sabar. Ya, jadi yang dimaksud sabar ketika ujian pertama kali, tahan diri Pak. Tahan dalam hati, tahan sikap, tahan ucapan. Itu yang disebut dengan sabar ya. Misalnya naudzubillah ya, nasallahu salamah. Kita kehilangan barang mewah misalnya. Langsung tahan dan langsung ihtisab. Allah akan ganti dengan pahala, akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian mengucapkan dengan ucapan yang diridhoi Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati. Contohnya seperti itu. Ya.
Dan kemudian dia tidak, aduh ini, wah seandainya kalau saya ini, wah udah berlalu seminggu dia ngoceh, ya saya sabar aja deh. Nah, ada seminggu Pak, maka tidak dinamakan sabar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Demikian yang bisa disampaikan para jamaah sekalian dan apa yang bisa kami jawab, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kekurangan, ya apa yang perlu dijawab bisa ditanyakan kepada asatidz yang lebih mumpuni ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita, memberkahi ilmu kita, menjadikannya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan, tidak sekadar hanya menambah wawasan yang diamalkan dalam kehidupan dan menjadi bekal untuk kemudian kita dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.